البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak apa, duduk tenang aja. Kalau mau nulis sendiri boleh, meniru apa tulis tuh, tajuknya ditulis ulang coba. Tajuknya ditulis ulang di situ. Kenapa ada kepala tak boleh ya? Dosa. Kita masih di muka surat 278 dari Syarah Sahih Bukhari. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ba'da dzikri ahli zira'ah min mamalikir Rum. Imam Nawawi setelah menyebutkan para ahli pertanian dari wilayah-wilayah kekuasaan Romawi, beliau mengatakan wa nabbaha biha ula ala jami'ir ra'aya. Nabi menyebutkan tentang mereka, tentang para petani untuk mengingatkan atau mengisyaratkan kepada seluruh rakyat Heraklius. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu itu. Nabi menyebutkan petani, tapi tentunya bukan hanya petani yang menjadi tanggung jawab Heraklius. Seluruh rakyat dia, sama saja dia yang mengurusi masalah perniagaan atau mengurusi masalah mungkin pertukangan, peperangan dan yang lain-lain. Semuanya akan menjadi tanggung jawab Heraklius di hadapan Allah Ta'ala. Tulis ini bawah. Baik. Kata beliau, li'annahumul aghlab. Kenapa yang dijadikan sebagai contoh adalah petani karena mereka lah yang dominan dari wilayah kekuasaan Romawi itu. Wali annahum asra'un qiyada, dan juga karena petani itu memang lebih cepat untuk patuh dalam kebaikan mungkin atau patuh dalam keburukan. Begitu ada mungkin perintah apa dari Heraklius, langsung biasanya petani tidak banyak kerenah, tidak banyak istilahnya itu ya, protes. Petani biasanya lebih mudah daripada yang lain-lain, kata Imam Nawawi. Fa idza aslamu, jika Heraklius mau masuk Islam, maka para petani akan ikut juga masuk Islam. Wa idzam amtana'u, kalau Heraklius tidak mau masuk Islam, maka para petani juga akan tidak mau ikut masuk Islam. Maka Heraklius yang memikul dosanya tentunya kalau sampai itu terjadi. Wa hadzal qaul huwa shahih, pendapat inilah yang benar, kata Imam Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-fa'ilul mutasabbib wal mutalabbisu bisayyi'at. Al-fa'il al-mutasabbib, yaitu orang yang berbuat dan menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau suatu amalan. Demikian pula orang yang melakukan perkara-perkara yang buruk, mutalabis, yaitu yang langsung melakukan bisayyi'at, keburukan-keburukan, yatahammalu min jihatain, dia memikul dosa dari dua sisi. Jihati fi'lih, dari sisi perbuatan dia sendiri, wa jihati tasabbubih, dan dari sisi dia yang menyebabkan itu terjadi, menyebabkan orang lain ikut-ikutan. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, anna aksara hirafi mamalikir Rum al-falahah wa zira'ah, bahwasanya majority, kebanyakan dari kerajaan di Romawi, yang di wilayah kekuasaan Romawi, adalah pertanian dan perkebunan. Walaupun tentara mereka juga banyak tentunya. Qala Imam Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Imam Nawawi berkata dalam faedah hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin, apabila engkau berpaling dari dakwah Islamiyah, maka engkau memikul dosa para petani. Hakadza waqa'a fi hadhihi riwayatil ula, demikianlah yang ada pada riwayat pertama. Fi Muslim, dalam riwayat Muslim, al-arisiyin. Wa huwal ashar, dan inilah yang paling terkenal. Fi riwayatil hadis, dalam riwayat-riwayat hadis. Wa fi kutubi ahli lughah, dan dalam kitab-kitab para ahli bahasa. Wa ala hadza
ukhtulifa fi dhabtih. Berdasarkan ini maka diperselisihkan tentang penetapan titiknya, dhabt, penetapan titiknya. Bagaimana cara meletakkan titik 2K, 3K, 1K, tidak ada di atas ke di bawah, itu dhabt. Ala aujuh, menjadi beberapa bentuk. Ahaduha, yang pertama, biya'a ini ba'da sin. Ini yang di hadapan kita. Setelah sin itu ada 2 ya. Wasani, pendapat kedua, biya'in wahidah ba'da sin. Al-arisin berarti ya. Wa ala hadzainil wajhain al hamzah maftuhah. Berdasarkan 2 bentuk ini, hamzahnya di fathah, arisiyin dan arisin. Wa ra maksurah, iya, ra-nya di kasrah, mukhaffafah tanpa ada tasdid. Wasalis, pendapat yang ketiga, apa ini? Al-i berarti ya, ini salah berarti ya. Al-irisin bi kasril hamzah, ya. Hamzahnya di kasroh ini. Thayyib. Al, kemudian ro-nya di tasdid. Oh, irisin. Thayyib. Wa biyain, ini salah memang ya. Harusnya biyain wahidah ba'da sin, 1 ya. Ini tertulis bayan, yang betul biyain. Nunnya ditukar jadi hamzah mestinya. Wa waqa'a fi riwayat tsaniyah fi Muslim, ada pada riwayat kedua dalam Sahih Muslim. Wa fi awali Sahihil Bukhari, di awal Sahih Bukhari, ismal yarisiyin bi yain maftuhah fi awalih, hamzah berubah jadi ya. Baik, yarisiyin. Wa biyaini ba'da sin. Naam. Waqtalafu fil muradi bihim. Para ulama berselisih pendapat siapa yang diinginkan dengan orang-orang tadi, dengan bahasa yang agak berlainan tadi. Ala aqwal, menjadi beberapa pendapat. Asahuha wa asharuha annahumul akarun ay al-fallahun wazaraun. Yang paling sahih dan paling terkenal, mereka akarun, yaitu ahli pertanahan. Ay al-fallahun, yaitu para petani. Wazaraun, para peladang. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala rahimahullah wa qad jaa musarrahan bih, dan telah datang dengan riwayat yang jelas, dengan apa, lafaz yang jelas. Fi riwayatin rawainaha, dalam satu riwayat yang kami riwayatkan. Rawaina berarti An-Nawawi menyebutkan sanadnya. Fi kitab Dalailin Nubuwah lil Baihaqi wa ghairi fa inna alaika ismal akarin. Baik. Maknanya sama, yaitu para petani. Adapun takhrijnya telah Ana sebutkan di dalam catatan kaki, kesimpulannya sanadnya hasan. Dan Ana sebutkan penguat lagi dari riwayat yang lain. Kita langsung masuk ke muka surat berikutnya. Wa fi riwayatin dzakaraha Abu Ubaid fi kitab Al-Amwal. Dan juga ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid, temannya Imam Ahmad, dalam Kitabul Amwal. Wa illa fala wa illa fala tahul bainal falahin wa bainal Islam. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, maka jangan engkau menghalangi antara para petani dengan Islam, yaitu jangan jadi penghalang hidayahnya mereka. Tayyib. Ana sebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya sanadnya mursal kalau riwayat Abu Ubaid. Akan tetapi asal hadisnya sahih. Tayyib. Wa fi riwayat Ibnu Wahab wa ismuhum alaik, dosa mereka akan engkau pikul. Ini saya tidak mendapatkan dalam kitab Ibnu Wahab, karena kebanyakan dari apa itu, dan juga dalam kitab-kitab beliau yang lain tidak didapatkan. Boleh jadi ini hilang. Iya, karena di Damas hanya ada satu cetakan saja, Muwatta Ibnu Wahab, tebal, tapi kata sebagian ulama itu hilang, sebagian naskahnya hilang. Mungkin ini di bagian yang Al-Hafidh mendapatkannya. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa naqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi setelahnya ada yadul. Wa naqlun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kalam Allah taala. Penukilan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap firman Allah taala di dalam surat tadi itu. Dalam surat beliau, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum
Katakan wahai Rasulullah, wahai ahli kitab, kemarilah kalian menuju kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah, yaitu ditaati di dalam kemaksiatan atau yang seperti itu. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kemudian apabila mereka apabila mereka berpaling, takdirnya apa? Wa iyyatawallau, kita tahu in syartiyah itu masuk kepada fi'il mudhari. Berarti ada apa? Ya mudhari'ah terhapus. Jika mereka berpaling, wahai kaum muslimin, maka ucapkanlah oleh kalian, persaksikanlah oleh kalian wahai ahli kitab bahwasanya kami adalah muslimin. Ini Masya Allah, apa itu? Kembalinya dhamir agak unik. Baik. Fi kitab, di dalam surat Nabi ila Hirakal, kepada Heraklius, ya dulu ala anna rum yu'tabaruna min ahlil kitab. Ini menunjukkan bahwasanya Romawi mereka terhitung sebagai ahli kitab. Siapa yang memahami keunikannya di sini? Yaitu apa? Asal dari ahlul kitab, maksudnya kitab apa? Ya? Iya, kitab Injil kah, atau yang sebelumnya yaitu Taurat. Ini untuk siapa? Yang Injil untuk siapa? Sebenarnya dikirimkan kepada siapa Injil itu? Ya, kepada Bani Israel. Sementara orang Romawi, mereka dari Bani apa? Bani Ishak. Jauh di atasnya, bukan jauh sih ya, di atasnya Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Soal untuk anak-anak. Israel itu siapa? Ya, Nabi. Oh ya, iya, Nabi Yakub. Sementara siapa tadi itu? Sementara orang Romawi, mereka bukan keturunan Nabi Yakub, tapi yang di atas Nabi Yakub siapa? Ya, ayo Nabi Ishak. Nah, inilah keunikannya di situ. Jadi walaupun mereka itu bukan Bani Israel, tetapi tatkala mereka sudah memeluk agama itu, agama Masihiyun istilahnya, yaitu Nasara, maka mereka dianggap tetap ahli kitab juga. Tayyib. Inilah sisi keunikannya di situ. Tayyib. Wa illam yakunu min Bani Israel, walaupun mereka bukan termasuk Bani Israel. Li'annahum ittaba'un nasraniyah ba'da tabdiliha. Ini alasan yang lain tentunya. Karena mereka mengikuti agama Nasraniyah setelah agama itu dirubah-rubah, iya kan? Karena apa? Jauh sebelum Heraklius berkuasa, pada masa pemerintahan Konstantin itu memang sudah dirubah. Konstantin mengumpulkan para padri, para pendetanya itu terbentuk 600 orang, semuanya bermusyawarah. Ini musyawarah pertama. Yang jumhurnya bahkan beribu, tapi 600 semuanya menyatakan Isa adalah anak Tuhan. Yang lain-lain maka mereka dikafirkan dan dihukum mati kalau tidak mau tobat dari yang benar sebenarnya. Nah, ini berarti menunjukkan di zaman Konstantin sendiri agama sudah dirubah, tapi tetap Nabi menamakan mereka ahli kitab. Walaupun agama mereka sudah dirusak. Injil juga sudah dirubah-rubah. Dan bahkan walaupun mereka bukan Bani Israel, yang penting kenyataannya memang mereka itu mengikuti agama Nasraniyah tadi. Maka tetap dikatakan ahli kitab. Fa hukmuhum hukmu ahlil kitab. Maka hukum mereka adalah sama dengan hukum ahli kitab yang sebenarnya. Fa in aslamu falahum ajron. Kalau mereka masuk Islam, mereka mendapatkan 2 pahala. Makanya Nabi mengatakan apa? Yu'tikallah ajraka marratain. Allah memberikan kepadamu pahalamu 2 kali lipat. Wa illa, namun jika tidak demikian, fahum kufar, maka tetap mereka dihukumi kafir walaupun beriman kepada Nabi Isa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastambata minhu syaikhuna, Syekhul Islam, guru kami Syekhul Islam Ibnu Hajar. Kalau mengatakan gurunya Syekhul Islam siapa ini? Ya, Al-Iraqi jelas gurunya, tapi dikatakan Al-Hafidz. Tapi yang beliau panggil Syekhul Islam bukan beliau, satu lagi. Siapa yang ingat atau tahu istilahnya? Sirajuddin. Siapa Sirajuddin? Bukan, Al-Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini. Ini yang dijuluki sebagai apa? Syekhul Islam oleh Ibnu Hajar. Beliau ini dulu tidak pandai bahasa Arab, telah kita lewati itu ya, cerita itu.
Nah, kemudian beliau sengaja minum air zam-zam banyak-banyak, minta agar diberi ilmu bahasa Arab. Setelah itu memang jadi pandai setelah belajar tentunya. Sampai Allah Ta'ala memberikan kemudahan jadi Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqini, dan beliau membongkar kejahatan Zamakhsyari di dalam nahwu, pakai ilmu nahwu untuk memasukkan akidah Mu'tazilah. Nah, ini yang sering dikatakan oleh Ibnu Hajar sebagai Syekhul Islam seringkali adalah Al-Bulqini. Anna kullaman dana bidini ahlil kitab, bahwasanya setiap orang yang beragama dengan agama ahli kitab, kana fi hukmihim, maka dia masuk ke dalam hukum mereka. Fil munakahah, di dalam masalah pernikahan, jadi boleh menikahi wanita-wanita mereka. Baik, karena mereka ahli kitab. Ini bukan yang murtad di tengah jalan, bukan ya. Kalau murtad ini hukumnya sudah lain. Semula Islam, tahu-tahu murtad di tengah jalan. Ini hukum murtad, bukan ahli kitab. Tapi yang sejak lahir memang bukan Islam dia. Nah, dia kemudian ikut agama Nasraniyah kah atau Yahudiyah. Nah, ini ala rajih dia dikatakan ahli kitab. Kemudian apa? Wadzabaih, dalam masalah penyembelihan. Kalau menyebut Tuhan Bapak semata boleh ikut dimakan. Tapi kalau sekedar kalau mengatakan Tuhan anak, maka yang rajih adalah tak boleh. Sembelihannya syirik. Li'anna Hirakal huwa wa qaumuhu laisu min Bani Israel. Kata Al-Bulqini, karena Heraklius dan kaumnya bukan dari Bani Israel. Wahum mimman dakhala fin Nasraniyah ba'da tabdil. Dan mereka masuk kepada agama Nasraniyah setelah dirubahnya agama itu. Wa qad qala lahu wa liqaumih, sementara Allah melalui rasulnya telah mengatakan kepada Heraklius dan kaumnya, ya ahlal kitab, dalam surat tadi itu. Fadalla ala anna lahum hukma ahlil kitab. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki hukum ahli kitab, yaitu dikatakan ahli kitab juga. Khilafan liman khassa dzalika bil israiliyin. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengkhususkan ahli kitab hanya untuk orang-orang Bani Israel. Au biman ulima anna salafahu mimman dakhala fil yahudiyah au nasraniyah qabla tabdil, atau khusus untuk orang yang diketahui bahwasanya pendahulunya itu termasuk orang yang masuk kepada agama Yahudiyah atau Nasraniyah sebelum agama itu dirubah. Yang betul memang apa lebih umum dari itu. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin. Kalau engkau berpaling, maka engkau memikul dosa para petani. Fihi mafhumul muwafaqah. Di dalamnya ada mafhumul muwafaqah. Ini pembahasan dalam usul fikih. Baik. Maksudnya bagaimana? Maknanya bimakna wa in tawallait fa inna alaika ismak. Engkau memikul dosamu, dan wa ismal arisiin, dan dosa para petani. Kalau dosa orang lain aja dia pikul, apalagi dosa dia sendiri. Itu maksudnya. Bukan dibatasi dosa saya tak saya pikul, tapi dosa orang lain saja yang saya pikul, bukan begitu. Wa dzalika li annahu idza kana hamilan li auzari muttabi'ih. Sebabnya apa? Karena jika dia memikul dosa-dosa orang yang mengikuti dia fil batil, di dalam kebatilan, fa aula wa ahra ayyahmila wizrahu nafsih, maka lebih layak lagi dan lebih utama, lebih layak ya, lebih layak lagi untuk dia memikul dosanya sendiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil kalam hafun dalal makna alaih. Di dalam ucapan Nabi tadi, dalam surat Nabi itu ada suatu penghapusan. Ini masuk dalam ilmu balaghah, istilahnya hadzf, penghapusan, tapi dipahami dari kalimatnya. Wahua, yaitu fa inna alaika, maknanya ma'a ismika ismal arisiyin, bersamaan dengan dosamu engkau juga memikul dosa para petani. Li'annahu idza kana alaihi ismal atba, karena jika dia memikul dosa para pengikut, bisa babi annahum tabauh, bisa babi annahum tabi'uhu ala istimraril kufr, disebabkan karena mereka mengikuti dia di atas sikap degilnya dia terus-menerus di atas kekufuran. Fala ayyakuna alaihi isma nafsihi aula, maka sungguh untuk dia memikul dosanya sendiri itu lebih layak lagi, lebih utama lagi. Wa hadza yu'addu min mafhumil muwafaqah. Kata Al-Hafidz, ini terhitung termasuk dari mafhumul muwafaqah. Kalau mafhum mukhalafah kebalikannya. Mafhum muwafaqah yaitu lebih layak lagi begini. Ini pembahasan dalam usul fikih. Insyaallah kalau umur
kita panjang, kita juga membuka daras-daras usul fikih kembali dan sebagainya. Selesai dari Fathul Bari. Semuanya tenang dulu. Wan nabiyyu. Sudah. Duduk yang baik. Ini. Kalau apa-apa. Tak ayah bising, tak ayah gerak banyak. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat akan tetapi mengandungi makna yang banyak. Ya, ini masuk dalam fasahah, menyampaikan keinginan dengan bahasa yang paling ringkas, itu fasahah. Fahadal kitab ala qisarih. Surat Nabi ini walaupun dia pendek, fa innahu mustamilun alal amri wan nahi, maka sesungguhnya dia mencakupi perintah dan larangan. Wa targhibi wa tarhib, juga mencakupi adanya targhib, yaitu apa bagusnya ya, anjuran kah ya, penyemangatan. Wa tarhib, yaitu membuat orang lari, menakut-nakuti orang, ya tarhib, ancaman. Toyib. Ada beza antara khauf wa roja dengan apa targhib wa tarhib. Khauf wa roja ini amalan hati, targhib wa tarhib itu amalan fisikal. Kesimpulan dari penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad istamalat hadhil jumalal qalilah. Kalimat yang sedikit ini, jumlah qalilah, kalimat-kalimat yang sedikit, allati tadammanaha hadzal kitab, yang dikandungi oleh surat Nabi tadi, telah mencakupi alal amr, kepada yang pertama perintah, biqaulih, mana perintahnya, aslim. Wa targhib, juga mencakupi penyemangatan, anjuran, biqaulihi taslam, niscaya engkau selamat. Wa yu'tika, ini juga apa namanya, masuk kepada anjuran biar orang bersemangat beramal. Yu'tika, niscaya Allah memberikan kepadamu pahalamu 2 kali lipat. Wa zajr, yang ketiga, pola ketiga, yaitu pelarangan. Biqaulihi fa in tawallait, apabila engkau berpaling. Wa tarhib, yaitu ancaman, menakut-nakuti. Biqaulihi fa inna alaik, maka engkau akan memikul dosa para petani. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Wa yustafadu minal hadis ya aidan, diambil faedah juga dari hadis ini. Jawazus safar ila ardil adu bi ayatin au ayatin minal Qur'an. Boleh kita safar, mengadakan perjalanan yang jauh ke negeri musuh dengan satu atau beberapa ayat Al-Qur'an. Li hikmatin wa maslahah, demi suatu hikmah dan kemaslahatan. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis, wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu yajuzu ayyusafara ila ardil adu, boleh diadakan perjalanan jauh ke negeri musuh bil ayah wal ayatain, dengan satu atau 2 ayat, wa nahwihima, dan yang seperti itu. Pertanyaan untuk anak-anak, negeri musuh yang dimaksudkan di sini mana? Belanda kah British? Betul ya, Heraklius. Cuma negerinya mana? Negerinya mana? Lupakah ingat ya? Negerinya mana? Negeri Heraklius? Negeri musuh? Betul juga ya, kesimpulannya memang Palestina. Waktu itu masih di Palestina, betul. Intinya ya, kerajaan Romawi. Betul. Jelas Palestina masih ikut Romawi sih. Betul. Wa ayyub asabidzalika ilal kufar, dan boleh surat yang berisi 1 atau 2 ayat dikirimkan kepada orang-orang kafir. Wa innama nuhiya anil musafarati bil Qur'an, bagusnya nuhiya ya, karena fa'ilnya tidak disebutkan, yaitu Nabi Muhammad. Hanyalah dilarang dari mengadakan safar dengan membawa Al-Qur'an ila ardil adu, ke negeri musuh, au bikullih, atau dengan memang apa, keseluruhan mushaf itu, au bi jumlatin min, atau sejumlah ayat-ayat Quran. Wa dzalika aidan, sebentar ana salah. Bi kulli, yaitu yang dilarang adalah bil Quran, yaitu Quran maksudnya keseluruhan atau sejumlah ayat-ayat. Tapi kalau hanya 1 atau 2, ini tidak masalah. Wa dzalika aidan mahmulun ala ma idza khifa wuqu'uhu fi aidil kufar. Ini juga dibawa, yaitu larangan tadi hadis Ibni Umar itu dibawa kepada apabila dikhawatirkan mushaf tadi akan jatuh ke tangan orang-orang kafir.
Baik, selesai dari Syarah Nawawi. Sekarang bagaimana apabila dia bukan berupa mushaf tapi terjemahan Al-Qur'an? Para ulama membolehkan, yang penting orang yang diberi terjemahan Quran tadi diharapkan keislamannya, bukan jenis orang yang akan menginjak-injak Quran lah atau apa. Dan ini banyak sebagaimana disebutkan dalam kisah-kisah nyata orang-orang yang masuk Islam. Tatkala sembang-sembang dengan temannya, dialog dengan muslim, si muslimnya mungkin belum pandai untuk apa istilahnya, untuk mendebat, tapi dia mengatakan keyakinan saya ada dalam kitab ini sudah ada terjemahan pakai bahasa Inggris. Nah, silakan Anda lihat sendiri. Tahu-tahu orangnya masuk Islam setelah membaca itu betul-betul. Itu baik, bukan jenis orang yang akan menghinakan Al-Qur'an atau mushaf tadi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa yustafadu minal hadis ya aidan, diambil faedah juga dari hadis ini jawazu masil muhdis wal kafir syai'an fihi ayatun au ayatun minal Qur'an. Boleh orang yang berhadas, orang yang dalam keadaan tidak berwudu, atau bahkan orang kafir memegang sedikit saja dari apa? Mungkin surat atau buku yang di dalamnya ada satu ayat atau beberapa ayat dari Quran. Karena hakikatnya ini bukan betul-betul Quran, sekitar satu atau dua ayat. Bahkan yang rojih memang apa? Mushaf pun tidak mengapa dipegang, tidak sampai dosa istilahnya untuk orang yang berhadas. Ala rojih. Qala Imam Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Wa minha, di antara faedahnya annahu yajuzu lil muhdits wal kafir masu ayatin au ayatin yasirah. Boleh orang yang berhadas, demikian pula orang kafir, untuk menyentuh suatu ayat atau beberapa ayat yang sedikit ma'a ghairil Quran, yang ayat tadi menyertai suatu kitab yang bukan Quran, di suatu kitab memang bukan mushaf. Baik, selesai dari Syarah Nawawi. Wa yustafadu minal hadis ya aidan jawazu muamalatil kufar bin nuqudil mangkusyah. Masya Allah, faedahnya mendalam ini. Boleh kita transaksi dengan orang-orang kafir dengan mata uang yang tertulis di situ atau terpahat di situ fiha ismullahi ta'ala, ada nama Allah Ta'ala. Tak tahu kalau ringgit ada nama Allah tidak ya? Mungkin kalau yang dari Saudi mungkin ya, Saudi atau Uni Emirat mungkin ada nama Allah barangkali, ada bismillah. Baik. Dari mana kita mengambil faedah ini? Masya Allah, kedalaman fikih para pensyarah. Jayid, kita nukilkan di sini. Lid darurah ila dzalik, karena ini terpaksa yang seperti itu. Misalkan memang adanya mata uang dari pemerintah seperti itu. Tak mengapa orang kafir memegang duit apa? Rial kah, atau duit mungkin dinar atau dirham yang memang ada nama Allah misalkan. Misalkan ada nama Allah di situ. Buktinya pegang surat yang di situ ada nama Allah pun tidak mengapa. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa fil hadis hujjatun li ahadil qaulain. Di dalam hadis ini ada hujjah untuk menguatkan salah satu dari dua pendapat fi jawazi muamalatil musyrikin bidarahim, tentang bolehnya kita bermuamalat, bertransaksi dengan kaum musyrikin bidarahimil mangkusyati fiha ismullahi subhanah, dengan duit-duit dirham. Kalau sekarang yang pakai dirham mana ya? Maroko sepertinya katanya ya, pakai mata uang dirham istilahnya. Kalau dinar mana katanya? Uni Emirat kah mana? Ana lupa sepertinya itu. Atau Kuwait kah? Dinar Kuwait sepertinya ya. Baik. Yang terpahat di situ nama Allah Subhanahu. Liddarurati ila dzalik, karena kita terpaksa sekarang. Memang apa? Perlu menggunakan mata uang itu misalkan. Dan itu masih lebih baik, yaitu mata uang Islam yang menjadi hukum, menjadi hakim, bukan dolar. Nanti semakin sombong para pemilik dolar itu, apa orang-orang apa itu Amerika itu. Wa in kana an Malik al-karahatu fiha, walaupun ada penukilan riwayat dari Malik ini makruh. Baik, Imam Malik menukilkan ini makruh. Qadhi Iyad memang dari Malikiyah. Tapi yang betul ini boleh kata Qadhi Iyad, karena darurah kita perlu transaksi dengan mata uang. Sementara mata uang adanya itu misalkan. Wali anna ma fi hadzal kitab min dzikrillah ta'ala,
Dan alasan yang lain apa? Di dalam surat Nabi ada penyebutan nama Allah Ta'ala aksar mimma fidarohim. Lebih banyak daripada di dalam duit dirham. Paling berapa kan? Duit dirham kecil aja. Nama Allah paling mungkin hanya satu atau dua. Sementara di dalam surat Nabi ada zikrullah yang banyak juga. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa yustafadu minal hadis. Diambil faedah juga dari hadis ini. Jawazu mukatabatil kuffar fil umurin nafi'ah. Boleh kita melakukan surat menyurat dengan orang kafir dalam perkara yang bermanfaat. Toyib. Ini boleh, tidak masalah. Sementara Heraklius ini kafir apa ya? Mungkin kafir harbi kan? Dia siap perang. Tetapi boleh untuk semoga dapat hidayah dan sebagainya, iqamatul hujjah. Nah, kalau dengan Heraklius saja boleh, apalagi yang kafir timmi, ini lebih boleh lagi. Yang bermanfaat, bukan surat cinta, bukan surat apa itu Valentinka apa bukan. Atau surat saya hutang tolong dimaafkan ya, boleh aja. Kalau dia mau memaafkan, boleh aja. Baik. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Jawazu mukatabatil kufar. Boleh kita melakukan surat menyurat dengan orang kafir. Wa qad kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atan minal muluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkirim surat kepada 7 raja. Fi maqalahu Dawudi, sesuai dengan yang disebutkan oleh Ad-Dawudi. Yang pertama Herakl. Siapa yang membantu Heraklius? Raja mana? Romawi. Kisra. Yang lain siapa Kisra? Yang lain siapa tunjuk jari? Ya, Persia, betul. Najasyi. Najasyi mana? Coba yang lain dulu. Ya, jangan Palestina. Najasyi bukan Palestina. Tunjuk jari. Najasyi Ethiopia, betul. Muqawqis, bukan Kukis. Muqawqis, Anda pernah nyebutkan, tapi memang tidak disyurkan. Muqawqis itu mana? Yaitu Mesir. Mesir di Iskandaria. Muqawqis. Wa Maliku Ghassan. Ghassan ini yang Busra itu ya. Wa Haudzah ibnu Ali, ini yang Anda belum tahu. Wal Mundir ibnu Sawa. Mundir bin Sawa ini Allah terlupakan pula. Yang dia berafiliasi ke Persia. Cuma ana lupa Mundir bin Sawa mana. Tak apa lain kali insyaallah. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, anal adawah qad tajuru ala ayyan siba aduwahu. Baik, ini failnya siapakah? Ayun Saba. Tapi mungkin pelakunya dia, atau ayun Saba aduwuhu ila nasabin ghairi ma'ruf. Permusuhan itu terkadang menyebabkan pelakunya menisbatkan musuhnya itu karena benci kepada nasab yang tidak dikenal. Lahu, untuk orang yang menjadi musuh dia. Bughdhan minhu iyah, karena dia benci kepada musuhnya itu. Baik, dari mana kita tahu? Ini nanti disebutkan. Qala Imam Nawawi rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Qauluhu, ucapan siapa ini? Abu Sufyan. Laqad amira Amru bin Abi Kabsyah. Urusan Ibnu Abi Kabsyah itu semakin membesar. Nah, sekarang siapa Ibnu Abi Kabsyah? Ya, Anda pernah nyebutkan ketika menerjemahkan kitab, menerjemahkan apa hadis itu, hadis panjang itu. Ibnu Abi Kabsyah siapa? Siapa yang membantu? Heraklius. Abu Sufyan sedang benci siapa? Sehingga bicara tentang ini. Kekuasaan Ibnu Abi Kabsyah telah membesar sehingga Raja Bani Asfar pun takut sama dia. Jelas kita boleh menebak itu. Pemerintahan siapa ini maksudnya ya? Bukan. Heraklius takut. Heraklius sampai takut. Siapa yang membantu? Siapa membantu? Ya? Iya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan Ibnu Abi Kabsyah? Dinisbatkan kepada bapak susuannya, kata sebagian ulama. Kan beliau disusui oleh siapa? Ini anak-anak wajib tahu, sudah belajar sirah. Siapa? Ya? Ibu susuan Nabi siapa? Ingat tidak? Kan dibantu teman. Dibantu teman. Halimah, ya, Halimah As-Sa'diyah. Baik, ada yang mengatakan ini suami dia, Abu Kabsyah itu suami dia. Kita lihat yang dirajihkan di sini. Karena apa? Sebagian mengatakan bukan, tapi intinya ini nasab yang sangat jauh karena dari Bani Khuza'ah itu jauh nasabnya. Baik. Amma Amira bi fathil hamzah wa kasril mim. Amira ay azuma, yaitu kekuasaan membesar. Wa amma qaluhu Ibnu Abi Kabsyah faqil huwa rajulun min Khuza'ah. Ada yang mengatakan lelaki dari Khuza'ah.
Karena ya'budu syi'ra, menyembah bintang syi'ra. Baik. Walam yuwafiqhu ahadun minal Arab fi ibadatiha. Namun tak ada satu orang Arab pun yang bersepakat dengan dia dalam menyembah bintang syi'ra. Fasyabahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bih. Maka mereka menyerupakan Nabi Muhammad dengan itu, dikatakan sobi, penyembah bintang. Padahal Nabi Muhammad gak menyembah bintang. Iyahum limukhalafatihi iyahum fi dinihim, karena Nabi Muhammad menyelisihi jumhur Arab di dalam agama mereka. Kama khalafahum Abu Kabsyah, sebagaimana Abu Kabsyah menyelisihi mereka. Baik, ini baru pendapat pertama, bahwasanya Abu Kabsyah ini Al-Khuzai, tapi nanti insya Allah kita akan sebutkan khilaf di antaranya yang ana sebutkan tadi itu. Intinya Abu Sufyan karena benci Nabi Muhammad tidak mengatakan apa itu Ibnu Abdul Muthalib misalkan, tetapi menisbatkan ke yang jauh sekali, Bani Khuza'ah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.